Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurhaliza. Nomor NPM saya 2019-21-5056. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Fungsi Sastra dalam Masyarakat. Oke, langsung saja. Fungsi sastra harus sesuai dengan sifatnya, yakni menyenangkan dan bermanfaat. Kesenangan yang tentunya berbeda dengan kesenangan yang disuguhkan oleh seni karya lainnya. Kesenangan yang lebih tinggi yaitu kontemplasi yang tidak mencari keuntungan dan juga memberikan manfaat keseriusan. Keseriusan yang menyenangkan, estetis, dan keseriusan persepsi. Sehingga ini berarti karya sastra tidak hanya memberikan hiburan kepada peminatnya, tetapi juga melupakan keseriusan pembuatnya. Selain menampilkan keindahan, hiburan, dan keseriusan, karya sastra juga cenderung membuktikan memiliki unsur pengetahuan. Oke, contohnya puisi. Keseriusan puisi terletak pada segi pengetahuan yang disampaikannya. Jadi, puisi dianggap sejenis pengetahuan, seperti yang dikatakan oleh filosof terkenal Aristoteles bahwa puisi lebih filosofis dari sejarah karena sejarah berkaitan dengan hal-hal yang telah terjadi. Sedangkan puisi berkaitan dengan hal-hal yang bisa terjadi, yaitu hal-hal yang umum dan yang mungkin. Lain lagi dengan novel, para novelis dapat mengajarkan lebih banyak tentang sifat-sifat manusia daripada psikolog, karena novelis mampu mengungkapkan kehidupan batin tokoh-tokoh pada novel yang ditulisnya. Sehingga ada yang berpendapat bahwa novel-novel bisa dijadikan sumber bagi para psikolog atau menjadi kasus sejarah yang dapat memberikan ilustrasi dan contoh. Bahkan bisa dikatakan bahwa novelis menciptakan dunia yang mengandung nilai kebenaran dan pengetahuan sistematis yang dapat dibuktikan. Menurut Quintus Horatius Valesius, seorang sastrawan Romawi yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Agustinus, mengatakan bahwa manfaat sastra itu berguna dan menyenangkan. Secara lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karya sastra dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kisahan yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Pembaca akan memperoleh pengalaman batin dari berbagai tafsiran terhadap kisah yang disajikan. Yang kedua, karya sastra dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh dalam karya. Yang ketiga, karya sastra dapat memperkaya pengetahuan intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam karya. Yang keempat, karya sastra mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi, budaya, bangsa dari generasi ke generasi. Karya sastra dapat digunakan untuk menjadi sarana penyampaian ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi pembacanya. Yang kelima, karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial, budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Masih banyak manfaat sastra yang bagi satu pembaca berbeda dengan pembaca lainnya, sehingga beberapa pembaca yang menikmati buku yang sama bisa jadi memperoleh pengalaman puitik yang berbeda. Dari sana dapat kita simpulkan bahwa dalam fungsi sosial dan kemasyarakatannya, sastra memiliki fungsi-fungsi spesifik sebagai berikut. Oke, yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sastra berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat karena mengandung unsur keindahan. Yang kedua ada fungsi didaktis, yaitu sastra memiliki fungsi pengajaran karena bersifat mendidik dan mengandung unsur kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga ada fungsi estetis, yaitu sastra memiliki unsur dan nilai-nilai keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat yaitu ada fungsi moralitas,
yaitu sastra mengandung nilai-nilai moral yang menjelaskan tentang yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Yang terakhir yaitu ada fungsi religius, yaitu sastra mampu memberikan pesan-pesan religius untuk para pembacanya.